di Bincang-Bincang Investasi volume 2 dari UCFC. Pada hari ini saya Ailina Yuwono bersama dengan rekan saya Kylie Julia akan menilik emiten KAF. Langsung saja kita lihat dulu video berikut ini. PT Kimia Farma adalah salah satu perusahaan holding BUMN yang berdiri sejak tahun 1817 yang bergerak dalam bidang farmasi. Hingga saat ini, perusahaan telah mempunyai 5 entitas anak perusahaan, baik secara kepemilikan langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2019, PT Kimia Farma Apotek telah mempunyai 1080 apotek, 522 klinik kesehatan, dan 10 optik yang tersebar di wilayah Indonesia. Perusahaan Indonesia sejak tahun 2001 ini bergerak dalam bidang retail farmasi, manufaktur, serta branding and distribution. Hingga saat ini, perusahaan telah sukses bergerak baik secara nasional maupun internasional, baik itu di benua Asia, Amerika. Hingga pada tahun 2019, perusahaan telah mempunyai jumlah karyawan sebanyak 13.052 orang dan telah melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Perusahaan juga telah menetapkan nilai sebagai pedoman dalam berperilaku yang disebut iCare. iCare sendiri adalah singkatan dari inovatif, kolaboratif, responsible, agile, dan enthusiastic. Perusahaan juga telah melaksanakan GCG atau Good Corporate Governance dalam pengoperasian bisnis. Hal ini diyakini menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan hingga saat ini. Kita ketahui saat ini, pandemi COVID-19 tengah melanda di seluruh dunia dan memang ditetapkan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO. Hal ini berarti bahwa industri farmasi sangat dibutuhkan. Bahan baku industri farmasi itu 85% diimpor, 65% dari Cina dan 35% dari India. Bila nilai tukar rupiah tidak kunjung stabil karena adanya konflik regional di Asia Tenggara, tentunya akan mempengaruhi suplai bahan baku dari industri farmasi di Indonesia. Pemerintah RI sudah menunjukkan dukungan dengan kemudahan regulasi impor bahan baku industri farmasi yang dikerjakan oleh BPOM bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ditambah lagi dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan yang merupakan pembeli obat-obatan terbesar, yang menunjukkan bahwa hal ini adalah sentimen positif terhadap industri farmasi di tanah air kita. Secara keseluruhan, posisi perusahaan sudah cukup baik, di mana menduduki peringkat ketiga di bawah PT Kalbe Farma dan Temposcan Pacific dengan persentase sebesar 18,0%. Walaupun demikian, posisi perusahaan masih lebih baik dibandingkan industri jamu Sidomuncul dan Sharing Growth Indonesia. Sekarang kita akan menilik rasio keuangan dari emiten KAF dibandingkan dengan rata-rata industri farmasi yang merupakan top performer, yakni DVLA atau Daria Varia Laboratoria, KABF atau KB Farma, Sido atau Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul, serta TSPC atau Temposcan Pacific. KAF masih kurang liquid bila dilihat dari quick ratio dan current ratio-nya. KAF kurang efisien dalam mengelola aktiva dan persediaan yang dimilikinya. Kewajiban lancar dari KAF juga melebihi modal yang dimilikinya. KAF juga masih kurang profitable bila dilihat dari ROA, ROI, dan NPM-nya. PAT dari KAF sangat baik, tetapi price to cash flow dan dividend yield-nya kurang baik. Nilai CAPM dari perusahaan adalah sebesar 7,5% dan nilai beta adalah sebesar 1,09, yang berarti resiko sistematis KF sama dengan resiko pasar. Kemudian nilai return market-nya adalah sebesar 7,23% dari perhitungan berbasis IHSG dan nilai risk free rate adalah sebesar 4,25% per 18 Juni 2020. Dengan standar CFA berdasarkan asmat pembudaran, menggunakan discounted cash flow dalam free cash flow to equity didapati 1.334 adalah nilai optimis saham KAF. Nilai buku asli KAF adalah 1.170, yang berarti bahwa saham KAF akan bergerak sekitar 1.280, yaitu harga kisaran pada saat ini. Rata-rata return KAF tahun 2019 lebih rendah daripada CAPM. Resiko KAF sebesar 6,59, yang berarti cukup tinggi. Sebagai kesimpulan, langkah yang tepat terhadap emiten KAF adalah hold, karena berdasarkan berita, anak perusahaan Kimia Farma masih menunggu kedatangan vaksin Sinovac dari Cina untuk COVID-19 yang akan didistribusikan untuk uji klinis tahap 3.